Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah 4 anak yang selalu bermain bersama. Mereka adalah Ihda, Ima, Arma, dan Birul. Ima beragama Islam, sementara Ihda, Arma, dan Birul beragama Kristen. Meskipun berbeda, mereka biasanya bermain tanpa memikirkan perbedaan itu. Kebersamaan mereka seperti pelangi, penuh warna-warni kebahagiaan. Setiap sore, mereka berkumpul di bawah pohon besar di tengah taman. Pohon itu menjadi saksi banyak permainan seru dan tawa mereka. Dari petak umpet, lompat tali, hingga bermain layang-layang, mereka selalu menikmati waktu bersama. Namun, suatu hari suasana berubah. Bulan ini adalah bulan Desember di mana orang-orang Kristen akan merayakan hari Natal. Orang-orang yang beragama Kristen sangat bahagia serta mereka menyiapkan apapun untuk hari Natal. Ihda, Arma, dan Birul sedang sibuk sekali di rumah. Mereka menyiapkan berbagai makanan masakan, pohon Natal, serta kue-kue yang sangat enak. Dan sampai akhir-akhir ini jarang untuk bermain bersama. Sedangkan Ima hanya bisa memandang arah luar di jendela kamarnya dan merasa kesepian. Gabut banget ya, gak bisa main, gak ada teman pula. Mereka pada sibuk banget sih. Kemudian datanglah ibu Ima menghampiri Ima yang sedang sedih di kamar jendela. Ima, kamu kenapa? Sedih banget kelihatannya. Iya nih Bu, teman-temanku lagi pada sibuk semua. Mereka sudah menyiapkan untuk hari Natal lusa. Kenapa sih harus ada Natal di dunia ini? Kan aku jadi gak bisa main sama teman-temanku. Jangan begitu nak. Kita sesama umat beragama harus saling menghormati dan toleransi. Kita juga harus menghormati hari-hari besar mereka. Contohnya Natal. Ima biarkan teman-teman Ima untuk menyiapkan hari besar mereka. Dan Ima harus sabar ya. Besok juga main lagi kok. Oke? Jangan sedih terus. Iya Ibu, Ima minta maaf. Ima janji akan menghormati mereka. Bagaimana kalau ibu pinjamkan handphone untuk kamu telepon teman-temanmu? Mau Bu, mau. Kemudian dengan sangat gembira, Ima menelpon teman-temannya dengan HP ibunya. Saat dia menelpon Ihda dan Birul, mereka setuju bahwa besok dia akan bermain di taman. Tetapi saat ia menelpon Arma, Arma tampak ragu untuk ikut bermain besok. Kenapa tiba-tiba Arma ragu untuk bermain bersama ya? Gak apa-apa deh. Semoga besok dia mau bermain bersama. Ima tampak begitu senang karena ia dan teman-temannya akan bermain besok. Keesokan harinya, mereka berkumpul di taman yang indah dan penuh bunga tersebut. Ima adalah orang pertama yang datang. Kemudian disusul Ihda dan Birul yang datang secara bersamaan. Halo Ima. Halo Ihda. Halo Ima. Halo juga Birul. Mana Arma? Dia belum datang ya? Belum nih, apa dia gak mau main lagi ya sama kita? Gak mungkin lah. Mungkin nanti dia menyusul ke sini. Kemudian, beberapa saat kemudian, Arma pun datang. Arma tiba-tiba tampak enggan bermain dengan Ima. Ketika Ima mendekat untuk mengajak bermain, Arma menunduk dan berkata dengan suara keras. Aku tidak mau berteman lagi denganmu, Ima. Kita berbeda agama. Ima terkejut dengan perkataan Arma.
Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Kenapa begitu, Arma? Kita selalu bermain bersama. Ibu bilang kita harus berpegang pada agama kita sendiri, dan aku tidak tahu apakah aku boleh berteman denganmu atau tidak. Pirul yang sedang bermain masak-masakan di dekat mereka mendengar percakapan itu. Ia menghampiri dan berkata dengan tenang. Tapi Arma, perbedaan agama tidak berarti kita tidak bisa berteman. Bukankah selama ini kita bermain bersama tanpa masalah? Tapi kata ibuku, kita harus saling menghormati dan toleransi kepada sesama umat beragama. Benar Arma, kita memang berbeda, tapi kita tidak harus saling membenci, karena sejatinya kita sama. Kita adalah makhluk Tuhan yang satu, walaupun Tuhan kita berbeda-beda. Arma pun terdiam. Ia memandang wajah teman-temannya satu persatu. Ia mengingat betapa banyak tawa dan kebaikan yang telah mereka bagikan selama ini. Tapi rasa ragu masih menyelimuti hatinya. Tapi bagaimana jika kita punya pendapat yang berbeda? Ima menghapus air matanya dan mencoba tersenyum. Kita tidak harus saling setuju dalam segala hal, tapi kita bisa saling menghormati, kan? Aku percaya bahwa Tuhan ingin kita hidup rukun meskipun kita berbeda. Kamu ingat gak saat aku membantu kamu belajar menyanyi untuk lomba di gereja? Ima tersenyum tipis mengingat momen itu. Dan aku juga ingat saat kamu membantu Ida membuat poster Natal untuk gereja. Kita kan selalu saling mendukung, Arma. Bukankah itu yang terpenting? Sejenak suasana hening. Hanya angin yang berhembus lembut menggoyangkan dedaunan di atas mereka. Arma mulai tersenyum kembali. Ia sadar bahwa persahabatan mereka lebih penting daripada perbedaan yang ada. Maafkan aku, Ima. Aku salah. Aku ingin tetap menjadi temanmu. Ima memeluk Arma dengan erat. Aku juga, Arma. Aku tidak ingin kehilangan sahabat sepertimu. Ida dan Birul pun ikut bergabung membuat lingkaran kecil persahabatan. Mereka berempat tertawa bersama melupakan ketegangan yang baru saja terjadi. Hari itu, mereka memutuskan untuk bermain bersama seperti biasa. Mereka kembali ke permainan favorit mereka, petak umpet dengan semangat yang baru. Ia mengejar Arma yang tertawa ceria, sementara Ida dan Birul bersembunyi di balik pohon besar. Setelah bermain, mereka duduk di bawah pohon besar itu. Ida mengusulkan sebuah ide. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang melambangkan persahabatan kita? Mungkin seperti gelang persahabatan? Gelang pelangi, karena kita seperti pelangi, penuh warna tetapi saling melengkapi. Mereka pun sepakat. Dengan bantuan Ibu Ima, mereka membuat gelang dari benang warna-warni. Setiap anak memilih warna favoritnya untuk dirangkai menjadi gelang persahabatan. Arma memilih hijau, Ima memilih merah, Ida memilih kuning, dan Birul memilih biru. Saat gelang itu selesai, mereka memakainya dengan bangga. Ini akan mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda, kita selalu bersama. Saat malam hari Natal tiba, mereka berkumpul di taman bersama keluarga masing-masing. Mereka bersatu padu dalam malam tahun baru dan Natal dengan menyalakan kembang api bersama-sama. Keluarga Ima, Arma, Ida, Birul bersama-sama merayakan malam tahun baru dan malam Natal bersama. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat.
Gelang pelangi di tangan mereka menjadi simbol persatuan, toleransi, dan kasih sayang. Setiap kali ada perbedaan pendapat, mereka selalu mengingat pesan di balik gelang itu, bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan penghalang. Hari itu, mereka belajar bahwa dunia yang damai dimulai dari diri sendiri. Dengan saling menghormati dan memahami, perbedaan bisa menjadi jembatan, bukan sebuah tembok. Sahabat pelangi itu terus bermain bersama-sama, menebar warna-warni kebaikan di desa kecil mereka, menjadi inspirasi bagi semua orang di sekitar mereka. Pesan moral dalam cerita yang kami bawakan adalah toleransi dan persahabatan membuat dunia lebih damai dan indah. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang mempererat hubungan kita. Kita semua bisa hidup rukun, saling menghormati, dan saling mendukung meskipun berbeda.